Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Tertulis dalam kitab Mazmur 97 ayat 10. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Mazmur 97 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika Anda tidak bisa membenci yang jahat, Anda tidak bisa mencintai yang baik. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebencian yang Sempurna. Kisah inspiratif. Coba katakan apa yang Anda benci, maka saya dapat mengatakan orang seperti apa Anda.
kebencian dapat menjadi sisi kuat kebajikan. Tetapi ada peringatan dengan huruf kapital berwarna merah yang menyertainya, hati-hati. Olive Moore, penulis Inggris abad ke-19, menulis kata-kata ini. Hati-hatilah menggunakan kebencian. Kebencian adalah hasrat yang membutuhkan 100 kali energi cinta. Pakailah hanya untuk membenci masalah, bukan orang. Pakailah hanya untuk membenci sikap tidak toleran, ketidakadilan, kebodohan. Kebencian akan menjadi kekuatan manakala kita menggunakannya untuk membenci hal-hal di atas. Kekuatan dan kedahsyatannya tergantung pada banyaknya kita memakai kebencian itu. Kita cenderung menghambur-hamburkan sikap benci untuk kesalahan dan perbedaan yang remeh. Komentar lawan politik dapat memancing rasa sengit kita. Surat bernada marah untuk editor sering membesar-besarkan hal-hal remeh karena penyakit kebencian kita salah sasaran. Gereja menjadi retak dan pecah ketika kebencian diarahkan kepada orang-orang, bukan pada kekuatan di sekitar kita yang menghancurkan kehidupan dan harapan. Orang Metodis kuno yang melakukan perjalanan keliling digambarkan sebagai orang-orang yang tidak membenci apapun selain dosa. Mereka adalah orang yang secara serius melakukan seruan pemazmur. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Mazmur 97 ayat 10, dan Nabi Amos yang mendesak pembacanya untuk membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Amos 5 ayat 15. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Membenci kejahatan adalah salah satu ciri orang percaya. Kita sejatinya harus hidup mengasihi Tuhan, dan itu artinya kita harus membenci kejahatan. Kejahatan adalah produk yang dunia ciptakan. Dan bila kita terus tinggal di dalamnya, maka suatu saat nanti kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Dan sebenarnya ini sangat mengerikan. Tetapi banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau menyadari akan kenyataan ini. Ketidaksadaran banyak orang percaya yang tetap tinggal di dalam kejahatan karena selama ini mereka sudah terlanjur bergaul karib dengan kejahatan. Lalu bagaimana kita bisa membedahkan apa yang merupakan kejahatan di mata Tuhan? Sebenarnya, kalau kita belajar firman Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu benar apa saja yang merupakan kejahatan di mata Tuhan. Salah satu contoh sederhana, jika selama ini kita lebih memilih untuk hidup mengikuti hawa nafsu dunia dengan segala keinginannya, maka sesungguhnya itu adalah merupakan kejahatan di mata Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita telah menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi hidup mengikuti hawa nafsu dunia sesungguhnya sama dengan kita tidak setia kepada Allah. Dan orang yang tidak setia kepada Allah sesungguhnya ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Itu juga artinya ia lebih memilih untuk hidup di dalam kejahatan. Saya harus berkata jujur sekali lagi bahwa keadaan seperti ini sangat mengerikan. Sebab pada akhirnya orang-orang yang terlanjur memilih untuk tetap hidup dalam kejahatan akan dibuang ke dalam kebinasaan kekal. Oleh sebab itu kita harus mengambil keputusan. Apakah mau tetap tinggal di dalam kejahatan? Atau kita mau membenci kejahatan? Membenci kejahatan sama dengan kita memilih berada di pihak Allah. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.